Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya persiapkan rekaman ini buat jaga-jaga sebenarnya. Gak apa-apa lah, sekalian. Kalian kalau mau mengulang materi ini bisa menyimak rekaman ini ya. Jangan lupa sebelum mulai belajar, kita berdoa dulu dengan keyakinan masing-masing. Silahkan dikosongkan. Wah, bukan dikosongkan ya. Silahkan disiapkan hati dan pikirannya bahwa pelajaran kali ini akan bermanfaat bagi kalian untuk materi-materi berikutnya. Ini insya Allah akan bermanfaat. Berdoa dimulai, silahkan. Berdoa selesai. Baik, materi kali ini berjudul transformasi Laplace. Ya, apakah transformasi Laplace ini? Ini adalah suatu metode operasional ya untuk menyelesaikan persamaan diferensial yang linier. Sebenarnya ini adalah materi matematika yang seharusnya memang ada di dalam mata kuliah matematika lanjut. Tapi saya kurang paham juga apakah sudah ada apa belum. Jadi saya memberikan sekilas info tentang transformasi Laplace karena untuk kendali atau untuk sistem, ketika kita belajar tentang kendali atau kita belajar tentang sebuah sistem, transformasi Laplace ini akan sangat-sangat digunakan karena sistem itu dalam membuat bentuk matematisnya sehingga bisa kita lakukan penyelesaian, kita mencari penyelesaiannya, kita mencari solusi itu menggunakan transformasi Laplace ini begitu. Nah, tapi saya sudah pesan sih ke Pak Nas juga supaya kalau memang bisa memungkinkan transformasi Laplace ini bisa dijelaskan lebih banyak lagi karena basisnya ini adalah matematika. Ketika konsep matematikanya harus saya juga menerangkan, ini waktunya nggak cukup ya. Dan saya juga tidak terlalu mampu, tidak terlalu berkapasitas untuk ini. Nah, jadi namanya sistem atau model matematis dari sebuah sistem itu biasanya menggunakan persamaan ya, persamaan. Pada umumnya sistem yang kita temui itu berbentuk linier. Jadi kita ini paling mudah mengamati ketika sistem itu adalah linier. Bukan dasar ya, jadi ketika kita ingin mempelajari kendali sebuah sistem atau kita ingin melihat apakah sistem itu stabil atau tidak, kita akan mulai dari persamaan yang linier dan tak berubah terhadap waktu atau kita biasa sebut time invariant. Jadi tidak bervariasi, tidak ada perubahan terhadap waktu. Gitu. Waktu saat ini dan waktu besok respon sistemnya tetap sama. Tuh, gitu ya. Maksudnya tidak berubah terhadap waktu. Jadi dengan menggunakan transformasi Laplace ini dapat diubah beberapa fungsi umum seperti fungsi sinusoida, fungsi sinusnya teredam, fungsi eksponensial menjadi fungsi-fungsi aljabar variabel kompleks S. Nah, kalian sering ya dengar fungsi ya. Fungsi ini biasanya sangat-sangat terkait dengan sinyal. Coba aku gambarin sedikit. Nah, ya, stop share dulu. Nah, jadi fungsi ini sangat terkait sistem yang disebut dengan sistem. Ketika kita belajar kendali itu berarti ada sebuah sistem yang ingin kita lihat dan ingin kita amati bagaimana sistem ini bekerja. Nah, biasanya
digambarkan dari sebuah persamaan diferensial ya, atau sering kita kenal dengan fungsi. Fungsi itu kita kenal dengan x seperti ini ya, f(x) ini bisa 0 atau f(x) ini bisa x tambah 1. Ini ya, ini adalah sebuah fungsi yang biasa kalian kenal dengan sebutan fungsi. Fungsi ini selain dituliskan dalam bentuk matematis, ini juga bisa digambarkan ya dalam diagram Kartesius. Ingat kan di sini X, di sini Y. X tambah 1, berarti kalau X-nya 1, maka Y-nya 2. Ketika X-nya 2, maka Y-nya 3. Ketika X-nya 3, maka Y-nya 4. Nah, jadi kalau dekat-dekat nanti ada seperti ini, gitu ya. Nah, ada lagi bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, eksponensial ya. Ada lagi bentuk fungsi yang seperti ini. Nah, ini sinusoidal ya. Ini bentuknya disebut sinusoidal. Tapi apapun gambarnya, ini juga sering dikenal dengan sebutan sinyal. Yang mana sinyal ini biasanya menggambarkan bagaimana respon sebuah sistem. Nah, ini berapa besar X terhadap Y. Ya, ini berapa besar X terhadap Y. Sedangkan kalau yang ini eh, besar berapa besar Y terhadap X, ini salah kebalik. Nah, kalau yang kedua ini berapa besar tegangan terhadap perubahan waktu, atau ini berapa besar amplitudo terhadap perubahan waktu. Jadi ketika waktunya 1, waktunya 2, 3, amplitudonya berubah, kadang naik, kadang turun. 1, 0, 1, 0, 1, 0, seperti itu ya, kurang lebih. Nah, ini yang disebut sinyal. Ini yang biasa kita kenal dengan sinyal. Sinyal-sinyal ini yang biasanya yang nantinya akan digunakan untuk melihat bagaimana sistem itu bekerja. Contoh sederhana sistem ya, motor. Contoh sederhana sistem itu motor. Jadi di sini ada sumbu, terus di sini ada roda. Motornya bergerak. Dia bergerak. Ada RPM ya. Nah, motor ini bekerja. Awal kita beri ini ya, kita aktifkan, kita on kan. Mungkin nggak ini motornya ini melonjak gitu. Jadi dia itu kayak kaget gitu ya. Biasanya ketika kita mau menggerakkan aktuator untuk pertama kali, biasanya ada lonjakan. Apalagi ketika kita langsung memberikan tenaga atau power yang tinggi. Itu nanti ada lonjakan. Nah, lonjakan itulah yang disebut ketidakstabilan sistem. Namun setelah lonjakan, nanti perlahan-lahan sistem ini atau motor ini dia akan menjadi stabil. Dia akan berputar lagi dengan normal, dengan stabil sesuai dengan yang kita harapkan, gitu ya. Jadi kayak kita motor berkecepatan lambat mau ke kecepatan tinggi. Nah, kalau motornya belum dilengkapi dengan damping atau damper, itu bisa langsung loncat karena langsung up. Nah, mungkin motor-motor yang sekarang itu sudah dilengkapi dengan damper, jadi ketika kita menaikkan kecepatan akan sedikit terloncat, tapi tentu dengan perlahan-lahan gitu ya. Kalau kita naikkan kecepatan tiba-tiba, tentu kita akan bukan terlempar sih, ada sedikit yang biasa di kendali ini disebut apa ya? Jadi kalau di gambar grafik itu sebelum mencapai steady state, dia akan perlahan naik. Ketika dia dipaksa naik, dia akan naik sampai atas, lalu menurun, lalu dia akan lama-lama akan menjadi stabil. Nah, ini kalau digambarkan ya kondisi itu. Kondisi ketika sebuah sistem awal dimulai gitu, awal dinyalakan atau ada perubahan ritme dalam sistem tersebut terhadap waktu. Nah, ini gambarannya sebuah sistem yang nantinya akan kita modelkan menjadi persamaan diferensial, gitu ya, persamaan diferensial, yang mana persamaan diferensial ini
akan dibantu mencari solusinya menggunakan transformasi Laplace. Jadi Laplace ini aslinya itu akan digunakan untuk membantu kita menyelesaikan persamaan diferensial dari sistem yang akan kita analisis. Gitu akan kita analisis. Duh, rumit sekali. Semoga kalian paham. Oke, kita balik lagi ke sini deh. Gitu. Fungsi, oke. Bila persamaan aljabar dalam domain S dipecahkan, maka penyelesaian dari persamaan diferensial transformasi Laplace balik dari variabel tidak bebas dapat diperoleh dengan menggunakan tabel transformasi Laplace. Jadi, cara kerjanya transformasi Laplace ini, aku gimana ya nih? Coret-coret. Jadi, cara kerjanya transformasi Laplace ini, pertama dari persamaan diferensial biasa, lalu diubah menjadi transformasi Laplace. Harapannya di transformasi Laplace ini mencari solusi persamaan diferensial ini jadi lebih mudah. Setelah dapat solusinya, lalu diubah kembali menjadi PD lagi, persamaan diferensial lagi menggunakan inverse transformasi Laplace. Atau transformasi Laplace balik menggunakan ini. Ada kutipnya ya, kalau ini nggak ada kutipnya, ini ada kutipnya. Nah, jadi belajar transformasi Laplace tujuannya gitu. Ada soal persamaan diferensial dalam bentuk fx sekian. Nanti diubah menjadi Laplace, lalu setelah mendapatkan solusinya diubah lagi menjadi persamaan diferensial lagi. Gitu. Kelebihan dari metode Laplace ini adalah bahwa memungkinkan user untuk melihat secara grafis dalam menganalisa sebuah sistem. Maksudnya secara grafis itu seperti tadi bisa digambarkan dalam sebuah diagram Cartesius misalkan, atau dalam sebuah respon berbasis waktu seperti respon sistem gitu. Jadi kelebihannya ini bisa digambarkan atau memungkinkan user untuk melihat dalam bentuk grafis untuk menganalisa sebuah sistem. Nah, kelebihannya ini juga dapat melihat komponen atau bagian-bagian dari sebuah sistem itu yang mana yang transien atau yang mana yang setelah dalam keadaan lunak atau stabil. Nah, transien itu adalah keadaan di mana sebuah sistem ini akan menuju kestabilan. Jadi dari nol, terus nanti dia akan melonjak, lalu nanti dia akan kembali mendekati stabil. Nah, dari sini sampai betul-betul stabil, ini disebut dengan kondisi transien. Sedangkan yang stabil ini disebut keadaan tunak atau steady state. Jadi yang disebut dengan steady state itu adalah kondisi di mana sistem ini telah bekerja dengan stabil. Jadi keluarannya sesuai dengan kita harapkan, tidak ada getaran atau lonjakan yang tidak diinginkan. Dia stabil begitu. Nah, secara sederhana, prosedur dasar pemecahan menggunakan metode Laplace ini adalah di mana persamaan diferensial yang biasanya berada dalam kawasan waktu T ditransformasikan ke dalam kawasan frekuensi S dengan transformasi Laplace. Nah, ketika kita menggambarkan sebuah grafik gini ya, misalkan ini adalah amplitudo. Di sini biasanya waktu ya. Jadi amplitudo ini ketika waktu 0 dia 0, ketika waktu 1 dia 1, lalu kosong lagi, lalu 1. Nah, ini terhadap waktu. Namun untuk transformasi Laplace ini dia akan berbasis frekuensi. Nah, dari sinyal ini tentu ada frekuensi ya. Kadang-kadang frekuensinya longgar, kadang-kadang rapat, terus longgar lagi. Nah, kalau untuk Laplace ini yang dilihat adalah langsung frekuensi. Frekuensinya lagi, bukan dari waktunya. Harapannya gimana? Harapannya kita dapat membaca lebih jelas.
bagaimana perubahan-perubahan sistem tersebut terhadap waktu. Apakah sudah stabil atau belum, apakah dia memiliki karakteristik tertentu, itu harapannya kita bisa melihat lebih jelas ya dari gambar ini. Dari gambar dalam domain frekuensi atau dalam kawasan frekuensi. Nah, persamaan yang diperoleh dalam kawasan S tersebut adalah persamaan aljabar dari variabel S yang merupakan operator Laplace. Sama-sama persamaan aljabar seperti persamaan diferensial. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan ke dalam kawasan waktu. Jadi, dari FT biasa, terus diubah dengan transformasi Laplace, LFT. Nah, setelah mendapatkan dapat solusi, diubah lagi dengan L inverse. Sehingga nanti ujungnya menjadi FT lagi, begitu. Penyelesaian yang diperoleh kemudian ditransformasi balikan. Tadi sudah, hasil transformasi balik ini menghasilkan penyelesaian persamaan dalam kawasan waktu. Jadi nanti juga akan kembali menjadi dalam kawasan waktu atau time domain ya. Oke, fokus dulu. Secara umum, transformasi Laplace ini digunakan untuk mentransformasikan sinyal atau sistem dari kawasan waktu ke kawasan S. Jadi yang kita mau transformasikan itu adalah sinyal dan sistem ya. Aduh, stop sharing. Nah, yang mau kita transformasikan ini adalah sinyal atau sistem. Ya, intinya itu sinyal atau sistem ingin kita lihat, ingin kita amati, ingin kita analisis. Jadi dia harus dimodelkan dalam bentuk model matematis. Fungsi Fs adalah transformasi Laplace dari Ft. Ini ya, Fs ini adalah, ini fungsi Fs ini adalah transformasi Laplace dari fungsi T. Jadi fungsi T-nya itu cuma di sini. Jadi misalkan kita punya fungsi ya Ft sama dengan X ditambah 1. Nah, berarti itu akan masuk nanti menjadi Ft di sini. Fs ini adalah simbol bahwa transformasi telah dilakukan, lalu disebut menjadi Fs. Untuk bisa menjadi Fs atau ditransformasikan menjadi Laplace dalam domain frekuensi, persamaan diferensial dikalikan dengan E pangkat minus ST dan diintegralkan menuju tak terhingga dt. Nah, ini contohnya menuju tidak terhingga ya. Nanti pada analisanya juga bisa dilakukan dalam batas-batas tertentu, namun memang perhitungannya lebih mudah ketika dia menuju tidak terhingga. Jadi dikalikan dengan eksponensial pangkat minus ST, lalu diintegralkan terhadap waktu. Nah, fungsi Fs adalah transformasi Laplace dari Ft, yang mana frekuensi S ini sebenarnya adalah terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi ketika kita ingin menggambarkan sebuah sistem, contohnya tadi itu yang simpel adalah motor, tentu ini akan berisi dengan bilangan-bilangan real dan bilangan-bilangan juga imajiner. Jadi motor itu tidak bisa diwakilkan dengan angka bulat saja gitu. Jadi diwakilkan dengan bilangan real dan imajiner. Tuh. Ini contohnya ya, ini contoh-contoh transformasi Laplace. Jadi sebenarnya di kuliah ini saya ingin kalian membiasakan diri bagaimana cara menghitung transformasi Laplace. Bagaimana transformasi Laplace ini bekerja. Karena nanti ketika masuk pada materi model matematis sistem, itu
kita akan menggunakan domain frekuensi atau transformasi fungsi dalam kawasan S ini. Tidak lagi menggunakan fungsi dalam kawasan T, waktu, tidak lagi ya, tapi kita menggunakan fungsi dalam kawasan frekuensi atau kawasan S. Nantinya lagi, setelah memodelkan matematis, kita akan belajar tentang state space, yang mana state space ini State space ini akan bergerak atau akan dihitung dalam kawasan S juga gitu. Nah, jadi kurang lebihnya kuliah ini kita belajar tentang analisa sebuah sistem. Bagaimana cara kita melakukan analisis sebuah sistem. Apalagi yang dilakukan setelah sistem tersebut dapat dianalisis gitu. Kalau kemarin kalian sudah belajar ya tentang open loop, tentang closed loop, tentang jenis-jenis sistem. Sistem itu ada sensor, ada aktuator, ada controller, seperti itu. Contohnya seperti apa? Ada kemarin yang sudah menuliskan ya, mesin cuci, rice cooker, apalagi kipas angin. Nah, itu adalah sistem-sistem. Ketika sistem itu ingin kita buat lebih baik lagi atau kita optimalkan lagi, tentunya jadi tahapannya itu kita harus tahu dulu ini sistemnya seperti apa, model matrisnya bagaimana gitu. Lalu bisa kita lakukan analisis kendali terhadap sistem tersebut gitu. Teorinya memang kelihatan cukup kompleks gitu ya, tapi sebenarnya ini memudahkan kita juga gitu. Semua bentuk matematis itu terlihat kompleks karena kita tidak familiar terhadap itu. Ketika kita sudah familiar, ketika kita sudah sering menemui, membaca, bahkan melakukan latihan terhadap model matematis atau ragam bentuk sistem gitu, itu nanti kita akan terbiasa gitu. Jadi nggak berasa aneh lagi, nggak berasa, "Kok susah sih?" Gitu. Insya Allah seperti itu. Oke, ini contoh ya, hitunglah transformasi Laplace untuk fungsi dan satuan sistem, dan untuk satuan atau unit step. Nah, contoh ya, unit step. Biasanya unit step, unit rem, atau unit step, rem, atau sinusoida, atau eksponensial itu nanti kita gunakan sebagai input gitu, input dari sistem. Yang kemarin kita sudah mengobrolkan sedikit sebagai variabel kontrol ya, kontrol variabel atau variabel yang kita harapkan. Sih kemarin itu variabel yang kita harapkan sebagai input. Nah, biasanya unit step ini digunakan untuk itu ya. UT, di mana ketika UT ini 0, berarti dia T-nya di bawah 0. Ketika T-nya di atas 0, itu maka nanti UT menjadi 1. Ini seperti fungsi on-off ya. Ketika di bawah 0, maksudnya sebelum kita mengaktifkan, sebelum kita pencet tombol on gitu ya. Kita pencet tombol on. Ya, kita pencet tombol on di titik ini. Di titik ini. Nah, titik ini kita sebut dengan 0. Jadi 0 ini adalah titik di mana kita memencet tombol on. Sebelum tombol on terpencet, otomatis tidak ada sinyal atau tidak ada tegangan terhadap sistem tersebut ya. Jadi sistemnya non-aktif. Ketika kita pencet tombol on, maka sistem akan menjadi aktif dan sistem akan mulai berjalan atau bekerja. Nah, ini disebut unit step. Jadi dari off, dari 0 ke 1. Itu disebut unit step. Nah, ada lagi nih tipe saklar yang seperti ini ya. Jadi, ini kita pencet on. Tapi setelah kita pencet on, beberapa saat dia akan kembali off. Mungkin di sini 0, di sini 1, dia akan kembali off. Walaupun dia kembali off, tapi tetap
sistem tetap bekerja gitu. Kan ada saklar yang seperti ini ya. Ada saklar yang dia begitu on, dia akan on. Ini seperti anu, bukan switch, push button ya, push button. Push button ini ada yang nyantol ke bawah, jadi kalau dipencet ya, ini pura-puranya push button, ini push button. Dipencet nanti dia jadi pendek gini karena dipencet. Ada lagi yang habis dipencet dia balik lagi kan ke atas. Nah, itu tuh contohnya seperti ini nih. Kalau ini ibaratnya saklar ya. Saklar itu misalkan di sini ada tuas gitu. Kalau kita pencet on, dia udah pindah ke sini. Ya udah pindah, dia nggak akan balik lagi ke sini kecuali kita kembaliin gitu. Nah, ini gambarannya itu ketika digambarkan menjadi sebuah sinyal itu nanti seperti ini. Oh, dia pas kita ubah itu dianggap titik nol. Sebelum titik nol ini adalah di mana kondisi saklar itu mati, dan setelah titik nol itu adalah di mana kondisi saklar nyala. Itu digambarkan dalam model matematis seperti ini. Ya, seperti ini. Di mana ketika dia nol atau di bawah nol, dia akan memberikan keluaran nol. Ketika dia di atas nol, maka dia akan memberikan keluaran satu. Gitu. Ya, apa aja ini satu. Titik-titik satu. Nih, semoga kalian paham. Itu biasa disebut dengan unit step. Jadi masukan atau yang masukannya ini unit step yang mana sifatnya seperti ini. Unit step ini fungsinya satu ya. Jadi ibaratnya gini. UT sama dengan satu. Ketika UT ini mau diubah menjadi Laplace UT, Laplace UT, maka hasilnya adalah UT ini sama dengan 1/S. Jadi maksudnya ini Laplace ya, Laplace 1. Maka hasilnya itu dalam domain F, dalam domain S dia akan menjadi 1/S. Ketika angka 1 kita ubah menjadi Laplace, dia akan menjadi 1/S. Dah, kalian fokus aja di satu di sini, lalu menjadi 1/S. Ini step-stepnya ini saya juga gak akan jelasin, karena ini dalam bentuk integral ya. Ini dijelaskan dalam bentuk integral, saya gak akan jelasin, kalian hafalin aja. Jadi kalau dia 1, nanti jadi 1/S. Nah, kalau fungsinya itu ft-nya adalah E pangkat minus AT, eksponensial atau E pangkat minus AT, maka nanti Fs-nya menjadi 1/E. 1/S minus plus A. Ketika di sini minus, di sini plus ya. Perhatiin, kebalik. Jadi kalau di sini AT, maka dia jadi plus A. Jadi misalkan ya kita menggunakan contoh. Ft sama dengan E pangkat minus 2T. Maka Fs-nya jadinya, langsung aja, Fs-nya jadinya 1/S tambah 2. Kenapa? Karena hanya di sini 2. Jadi langsung saja kita masukkan 2. Jadi fungsi E pangkat minus AT ini ketika dijadikan fungsi Laplace menggunakan transformasi Laplace menjadi 1/S plus 2. Ya seperti ini ya, atau S plus A. Oke, hapus dulu. Nah, berikutnya ada Ft sama dengan AT. A ini adalah berupa nilai tertentu ya, atau bilangan real. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah, akan menjadi 1/S kuadrat. AT 1/S kuadrat. Oke. Jadi misalkan ini ada A-nya dianggap 1 ya. Jadi misalkan A-nya 2, A-nya 3, jadinya 3/S kuadrat. Nah, tadi T sekarang A sin omega T. Oke. Dia menjadi A omega per S plus, ini S kuadrat ini, salah. S kuadrat plus omega kuadrat.
Ini harusnya S kuadrat ya. Di sini S. Ini kan dikalikan kan S minus JW. Oh ya. Nah, S minus JW. S minus JW. Ini harusnya jadinya S kuadrat per plus omega kuadrat. Ini ya. Jadi tadi itu ibaratnya penjelasannya bagaimana cara mengubah transformasi Laplace menggunakan integral. Tapi saya minta kalian buat langsung saja memanfaatkan ketika kita memiliki fungsi dengan fungsi impuls, maka nanti fs-nya menjadi 1. Ketika tadi unit step, ya tadi unit step sudah ya tak jelasin, coba tak gambarin lagi. Yang disebut impuls itu seperti pas button tadi. Pas button, cuma tadi saya gambarnya kan ada jedanya ya, gini ya, 0, 1. Nah, tapi kalau yang disebut impuls itu dia hanya sekali saja. Baratnya ya sudah dia ada pada titik 0 sinyal ini dan dia turun lagi pada titik 0 hanya sekejap. Nah, ini disebut impuls. Nah, sedangkan unit itu seperti tadi ya, dari sini seperti ini ya. Nah, ini disebut titik 0, titik balik. Disebut unit step. Walaupun sebutannya unit step, nanti ini akan merupakan fungsi tertentu atau ft sama dengan 10 misalkan gitu. Berarti kalau dia ft sama dengan 10, diubah menjadi fs dia jadi 10 per s. Ketika dia t jadi 1 per s kuadrat. Dimana ketika t pangkat n, maka nanti menjadi n faktorial. N faktorial ini masih ingat kan? Misalkan n ini sama dengan 2. Bukan jangan 2. Misalkan n ini sama dengan 5. Maka jadinya 5 faktorial per S 5 ditambah 1. S pangkat 5 ditambah 1 pangkat 6. Jadinya 5 faktorial ini gimana, masih ingat nggak? 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini ya yang disebut faktorial seperti ini. S pangkat 6. Berapa ini? 2 dikali 3, 6. Aduh, X-nya kebanyakan. 6 dikali 4, 24 dikali 5 berarti 120. 120 per S pangkat 6. Begitu, begitu ya. Ini kalian bisa menggunakan persamaan ini untuk menghitung menghitung transformasi Laplace-nya. Ini juga ada nanti di materi yang saya kasih. Sifat-sifat transformasi Laplace. Nah, ini ada sifat-sifatnya untuk mempermudah kita. Misalkan kita ada fungsinya bentuknya seperti ini. Bentar. Ada fungsinya ft sama dengan x. Namanya juga ft, kenapa x ya? ft t pangkat 2 ditambah t per 4 misalkan. Ini sama seperti kita melepleskan t pangkat 2 sendiri, terus ditambah nanti dilepleskan lagi t per 4 sendiri gitu. Nanti jadinya lebih mudah perhitungannya. Sama LT pangkat 2 tambah Laplace dari T per 4 ini sama seperti Laplace dari T pangkat 2 plus T per 4. Ini sama. Sama ya. Biar lebih mudah. Nah, ini ada translasi fungsi juga. Tapi ini nggak saya pakai ya. Belum saya pakai translasi fungsi ini yang mana nanti untuk pergeseran. Jadi dari tadi kan kita belajar titik on itu dimulai dari salah. Titik on itu kita mulai dari 0 kan. Nah, ketika kita ingin menggeser titik on ini tidak dari 0 tapi dari 1 misalkan. Nolnya di sini 1. Nah, ini disebut translasi atau pergeseran.
Oke. Nah, sama kayak perkalian ya. Jadi, ketika ada perkalian dari fungsi-fungsi itu, kita bisa lakukan satu persatu. Jadi perhitungannya nanti bisa lebih mudah. Nah, ini sekali lagi ini adalah sifat-sifat transformasi Laplace. Kalau tadi itu cara mengubah ya, ini sifat-sifat. Jadi kalau ditambah kurang ini sama kayak sendiri-sendiri ya, ditambahkan sendiri. Ini bisa kalian baca, ini ada contoh soalnya juga. Silakan dibaca, silakan diamati, nanti kita diskusi bagi yang mau bertanya. Setelah ini saya akan memberikan soal melalui quizzes. Silahkan dikerjakan. Terima kasih banyak. Semoga apa yang saya jelaskan cukup jelas. Kalau tidak jelas, boleh banget bertanya di screenshot, lalu ditanyakan. Nanti akan saya coba jelaskan. Ini cukup penting ya, transformasi Laplace. Setidaknya kalian bisa memahami konsepnya. Konsepnya transformasi Laplace. Buat apa sih kita belajar transformasi Laplace ini? Kenapa kita harus merasa terbantu dengan adanya transformasi Laplace ini? Itu perlu kalian tahu, karena kalau kalian di sini tidak mau tahu atau tidak peduli, koyongnya ini banget sih, kumus-kumusnya mumet, marah mumet ya, misalkan kayak mana. Itu nanti ke depannya kalian akan kesulitan untuk mengikuti materi ini dan materi-materi lain yang terkait dengan analisis sistem gitu. Eman-eman. Jadi mumpung ada kesempatan belajar ini, kalian coba memahami atau kalaupun tidak paham nanti tanya, tanya. Jadi jangan malu untuk bertanya. Kalian bertanya itu walaupun pertanyaan dasar, pertanyaan yang mungkin ada ya mungkin berpendapat bahwa itu nggak mutu gitu. Sebenarnya nggak ada pertanyaan yang nggak mutu, semua pertanyaan bermutu karena itu menunjukkan bahwa kalian peduli dan kalian ada keinginan untuk belajar. Itu jauh-jauh akan lebih dihargai ya daripada pasif. Udah nggak bisa, diem aja. Pas ditanyain, dengan santainya jawab, "Saya nggak tahu, Bu." Nggak tahu atau tahu itu tanggung jawab kalian masing-masing ya, bukan tanggung jawab dosen. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Eh, saya tutup pertemuan hari ini. Bukan saya tutup ya. Saya akhiri materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.